Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis syrah li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Eva Arifia, NIM 3219011 dari jurusan Ilmu Hadis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sirah Nabawiyah. Baik, langsung saja. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang kisah Nabi yang berjudul Kelahiran dan Masa Pertumbuhan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan di kota Mekah, tepatnya pada hari Senin pagi, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 571 Masehi. Dan tahun tersebut itu dinamakan tahun gajah. Mengapa tahun tersebut itu dinamakan tahun gajah? Tahun tersebut itu dinamakan tahun gajah karena pada saat itu Raja Abraha dan bala tentaranya yang mengendarai gajah dari Yaman itu akan pergi menuju Mekah dan bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian rencana mereka itu gagal karena dihalangi oleh sekelompok burung ababil dan mereka pun tidak jadi meruntuhkan Ka'bah. Kemudian Nabi Muhammad itu berasal dari suku Quraisy. Suku tersebut itu sangat dipandang, dihormati, dan dihargai oleh bangsa Arab pada masa itu. Nabi Muhammad SAW itu lahir dalam keadaan yatim. Karena pada saat Nabi berusia 2 bulan dalam kandungan ibunya, itu ayahnya yang bernama Abdullah wafat. Kemudian setelah ibunya melahirkan, Nabi pun langsung dibawa kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dan betapa gembiranya sang kakek ketika melihat cucunya itu lahir. Kemudian Abdul Muthalib itu langsung membawa Nabi ke dalam Ka'bah. Di sana Abdul Muthalib itu mendoakan Nabi dan Abdul Muthalib juga merasa bersyukur. Kemudian setelah itu cucunya itu diberi nama Muhammad, di mana nama tersebut pada saat itu belum terkenal oleh suku Quraisy. Kemudian setelah 7 hari dari kelahiran Nabi Muhammad pun dihitan. Selain ibunya, Nabi Muhammad juga disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah itu merupakan budak Abu Lahab. Kemudian sesuai adat kebiasaan masyarakat di sana, ibunya pun mencari seseorang untuk menyusui putranya dan terpilihlah Halimah As-Sa'diyah. Karena Allah jugalah Halimah As-Sa'diyah itu mau menyusui Nabi Muhammad. Karena pada awalnya Halimah As-Sa'diyah itu merasa ragu disebabkan karena Nabi Muhammad itu anak yatim dan menurutnya itu tidak bisa memberikan imbalan apapun. Kemudian sekian lama tidak ada bayi yang datang ke Halimah As-Sa'diyah, lalu Halimah As-Sa'diyah pun mau menyusui Nabi Muhammad.
Dan setelah Halimah As-Sa'diyah menyusui Nabi Muhammad itu, kehidupannya menjadi penuh berkah. Karena yang disusui itu ternyata makhluk yang manusia yang sudah dijanjikan oleh Allah untuk menjadi pemimpin umat manusia. Kemudian pada saat Nabi Muhammad itu berusia sekitar 5 tahun, Nabi itu bermain bersama teman-temannya. Lalu datanglah malaikat Jibril. Tiba-tiba malaikat Jibril itu menangkap dan menyergap Nabi Muhammad. Setelah itu malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad dan mengambil hatinya. Dari dalam hati tersebut itu diambillah segumpal darah, seraya berkata, "Inilah bagian setan yang ada pada dirimu." Kemudian hati tadi itu dicuci di dalam bejana dengan menggunakan air zam-zam. Kemudian hati tadi dikembalikan ke tempat semula. Lalu teman-teman Nabi yang tadi bermain bersama Nabi itu langsung menghampiri Halimah As-Sa'diyah sambil berkata, "Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh." Kemudian Halimah pun langsung pergi ke tempat Nabi Muhammad tadi. Dan mereka menemukan Nabi Muhammad dalam keadaan pucat pasi. Lalu Halimah As-Sa'diyah pun merasa khawatir dan cemas, dan akhirnya dengan berat hati Nabi Muhammad dikembalikan ke Mekah atau ke ibunya. Setelah sekian lama, sekitar umur Nabi itu 6 tahun, Nabi pun diajak untuk berziarah ke makam ayahnya yang ada di Yatsrib. Mereka ditemani oleh Ummu Aiman dan dibekali oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Mereka pun menempuh perjalanan selama kurang lebihnya itu 500 km dan menetap di Yatsrib itu selama 1 bulan. Kemudian ketika mereka akan kembali ke Mekah, di tengah-tengah jalan itu ibunya tiba-tiba mengalami sakit dan meninggal di sana. Tepatnya itu di desa Abwa. Desa tersebut terletak antara Mekah dan Madinah. Lalu Nabi Muhammad pun diasuh oleh kakeknya. Dan kakeknya itu sangat menyayangi Nabi Muhammad melebihi anak-anaknya sendiri. Namun kasih sayang kakeknya itu tidak berlangsung lama, karena pada saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Dan Nabi Muhammad pun diasuh oleh pamannya. Pamannya itu juga merawat, melindungi, dan menjaga Nabi sampai Nabi itu berusia sekitar 40 tahun atau sudah ketika diangkat menjadi Rasul. Kemudian pada saat usia Nabi 12 tahun, Nabi diajak pergi ke Syam karena untuk berdagang di sana. Ketika di desa Bushra dekat Syam, mereka disambut oleh pendeta Buhairah. Di sana Abu Thalib itu menceritakan tentang Nabi dan sifat-sifatnya. Lalu pendeta Buhairah tadi itu berkata bahwasanya ciri-ciri Nabi itu sesuai yang ada pada kitab pendeta tadi. Dan anak itu juga akan menjadi pemimpin pada suatu saat nanti. Lalu pendeta Buhairah tadi itu menyarankan agar Abu Thalib segera memulangkan Nabi ke Mekah atau tidak membawanya ke Syam. Dan Abu Thalib pun menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan Nabi pulang ke Mekah. Lalu pada usia 15 tahun Nabi mengikuti perang untuk pertama kalinya, yakni Perang Fijar. Perang Fijar merupakan perang antara kaum kafir Quraisy yang
bersekutu dengan Bani Kinanah melawan suku Qais Ailan, dan dalam peperangan itu dimenangkan oleh suku Quraisy. Dari peperangan itu Nabi Muhammad membantu paman-pamannya. Cukup sekian cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.